Thank you, Jesus. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, pemilik kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini adalah hari paling akhir di penghujung tahun 2021, di mana baru seminggu yang lalu kita merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Natal kita merenungkan tentang firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sedangkan pada hari ini kita merenungkan tentang kasih karunia yang telah kita terima. Dengan hadirnya Yesus, firman yang menjadi manusia, kita yang telah menerima Kristus akan menerima kasih karunia, yaitu kuasa, kehadiran, dan berkat Allah sepanjang hari sampai selama-lamanya. Dalam kehidupan saya, begitu banyak kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dan bisa saya rasakan. Pertama-tama, kasih karunia nafas kehidupan. Di tahun 2018, saya mengalami sakit saraf kejepit selama 8 bulan lamanya. Saya sangat merasa kesakitan dan tidak dapat bergerak bebas, hanya bisa diam berbaring di tempat tidur dan bolak-balik ke rumah sakit. Sampai akhirnya saya hampir menyerah dan mengatakan pada Tuhan, jika Dia ingin mengambil saya, maka saya sudah pasrah. Tapi jika Tuhan masih berkenan menyembuhkan saya, maka saya akan sembuh dan akan melayani Dia dengan segenap hati. Di saat hampir menyerah itulah
Tuhan memberi begitu banyak kasih karunia melalui teman-teman, dokter yang akhirnya bisa saya temui, dan dari para pastor, suster, dan frater yang mendoakan sampai akhirnya saya bisa dioperasi dan sembuh. Begitu banyak kasih karunia yang telah diberikan Tuhan pada saya sampai detik ini, dan tidak henti-hentinya saya mengucap syukur atas apapun yang boleh saya alami dalam sepanjang kehidupan saya. Semoga kasih karunia Allah dan Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan saya, membaharui diri saya dan memotivasi saya untuk menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan rasa syukur. Di penghujung tahun ini, mari kita merenungkan seberapa besar kasih karunia Tuhan telah berbuah dalam hidup kita, baik itu saat kita sedang berbahagia karena keberhasilan, atau saat kita berduka karena kemalangan, kesakitan, atau kesusahan. Apakah kita sudah selalu bersyukur atas apapun yang kita alami? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih atas segala apapun yang boleh kami alami dan rasakan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan selalu dapat membagikan kasih karunia-Mu kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.